Baik ya. Pertama, terima kasih rekan-rekan media sekalian yang telah hadir di BNNK Batanghari. Hari ini kami sengaja untuk kegiatan ekspos. Ekspos ini kami lakukan dalam rangka kegiatan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021. Tepatnya kegiatan pengamanan di TKP kemarin jam 21.30, jam 9.10 malam. Tepatnya di desa Dusun Johor Baru ya, di Bajubang. Di Bajubang, itu kecamatan Bajubang, di daerah Bungku, RT 07, Dusun 2 ya. Jadi kami berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sering peredaran narkoba di daerah Bajubang, yang dalam hal ini kami langsung tanggapi, dan kemarin kami berikut bergerak pada hari itu juga, Selasa, kami langsung ke TKP. Karena kita tahu ya rekan-rekan media, di daerah Bajubang itu sangat susah kita jangkau dengan kendaraan biasa, dan memakan waktu kurang lebih ke TKP itu sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah dengan jalan yang begitu tidak terlalu baik. Jadi alhamdulillah kami sampai ke TKP, ternyata dari hasil mapping kami di sana, tersangka ini belum ada di situ. Tersangka belum ada di situ, cuma ada kurirnya saja dan beberapa paket yang dibawa kurirnya sambil menunggu si tersangka ini. Nah, begitu tepatnya jam 9:30 malam, dari mulai jam 2 siang kami tunggu, jam 9:30 malam si tersangka ini datang ke rumah. Langsung kami lakukan penggerbekan di rumah, yang pada saat itu disaksikan oleh Pak RT dan Pak Kades. Ternyata dari tersangka ini kami amankan ada 34 paket bungkus sabu, yang mana sudah kami lakukan penimbangan ke Balai Pengadaian. Itu total yang untuk 10 bungkus itu berupa satu bungkusnya 1 G. Itu ada 10 bungkus. Ada 24 lagi bungkus yang setengah G. Jadi dikalkulasikan hasil penimbangan ke Pengadaian dengan total berat sebenarnya 16,21 gram. Jika kita uangkan dengan harga indeks di pasaran yang dia tahunya dari hasil pemeriksaan kita 1,5 juta, artinya total semuanya sekitar 24.600.000 sekian dari barang BB ini. Kemudian dari tersangka ini yang kita tahu, tersangka ini adalah merupakan pemasok ya, pemasok seputaran Bajubang dan Johor. Kenapa kami bilang pemasok? Karena semua ini kaki-kakinya ini bersumber ke saudara ini ya. Saudara ini yang kita tahu setelah kita lakukan pemeriksaan, saudara Hailiadi ya, Hailiadi bin Mu'i, atau yang sering dipanggil Alung ya, Alung. Ini umurnya 45 tahun, alamatnya Dusun Johor Baru, Desa Bungku, RT 7, Kecamatan Bajubang. Dan ini pemasok di Bajubang. Kenapa kami sampaikan demikian tadi, yang kami ulangi bahwasannya barang yang didapat dari pengumpul-pengumpul ataupun yang pengedar-pengedar kecil ini bersumbernya ke Pak Alung ini. Jadi alhamdulillah berkat ya kerja sama tim kita bisa mengamankan ini. Sekali lagi ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaporan warga masyarakat di sekitar Bajubang. Nah, pada saat kita melakukan penangkapan ada perlawanan gitu ya tersangka. Jadi makasih ya, kita melakukan daripada penangkapan ini sendiri, kita lakukan yang pertama briefing ya, APP kepada anggota kita supaya mereka tahu siapa dan berbuat apa, bertanggung jawab sama siapa. Jadi begitu sampai ke TKP kita langsung berbagi, karena apa, TKP sudah kita pelajari, ya kita semua langsung di posnya masing-masing, dan beliau ini langsung mau kabur ke belakang rumahnya, dan anggota kita sudah cukup sigap di sana, langsung mengamankan. Yang sebetulnya yang tersangka ini ya cukup agak mau melawan ya sebetulnya, tapi karena kami sudah begitu sama langsung tertuju ke sana. Cuma yang lain-lain ya itu salah satunya menunggu dari tersangka ini untuk meminta bahan yang dipesan ini sendiri. Seperti itu. Pengakuan dari tersangka sendiri itu berapa lama?
dia melakukan aktivitas seperti ini? Kalau pengakuan tersangka ini yang jelas dia untuk tinggal di domisili di Bungku itu sudah kurang lebih 5 tahun. Artinya 5 tahun. Ya namanya kalau untuk keterangan tersangka itu kan dalam BAP itu kan tidak mutlak. Silahkan dia mau ngomongkan baru 1 kali ini, tapi saya rasa hakim dan jaksa tahulah kalau dengan barang jumlah segini banyak, tidak mungkin dia baru 1 kali ini bisa dikategorikan seperti apa, seperti itu. Ini apakah mereka juga sebagai pengguna? Ya betul ya. Jadi begitu kita bawa ke kantor dan kita lakukan terutama rapid COVID, mereka negatif COVID. Tetapi begitu kita lakukan cek urin, kedua-duanya ini positif. Tapi ini rekan-rekan media perlu saya jelaskan bahwasannya 2 tersangka yang di depan rekan-rekan ini tidak ada kaitannya setelah ada BAP dengan kita antara satu sama lain. Tetapi karena ada 1 orang ini Hadiono ini ada di TKP, makanya kita bawa untuk pencocokan apakah ada keterlibatan daripada jaringan ini. Dan sejauh ini sudah kita pelajari. Ini memang urinnya positif semua, tapi kita akan tidak lanjut yang 1 ini karena tidak ada hubungan yang begitu signifikan dengan si tersangka ini, kita lakukan rehabilitasi seperti itu. Pak, barang dapatkan kabarnya dari mana Pak, infonya Pak? Kabar ini dari Mandiangin dan memang berdasarkan pengakuan saudara Alung ini, barang ini diambil langsung ke Mandiangin seperti itu. Karena kesulitan waktu dan pengembangan yang cukup bersita, mengingat waktu yang sudah cukup ini, pengembangan kami hentikan karena itu menyangkut ke arah yang lebih jauh lagi seperti itu. Nah, untuk masing-masing tersangka sendiri kita jerat pasal berapa? Baik ya, kalau untuk tersangka, bukan masing-masing tersangka, ini saya luruskan dulu karena tersangkanya itu mutlak hanya si Alung ini yang memiliki, menguasai barang yang diduga narkotika dan tidak melaporkan segala macamnya. Itu dan beliau ini memang seyogianya memang mau memasarkan di daerah Bungku sendiri gitu, dengan jumlah yang cukup banyak pesanan ini. Dan beliau sudah yang kami tahu sudah pernah mengambil kembali dan membayarkan uang itu, termasuk BB yang ada di dompet ini sisa dari pembayaran yang dia bayarkan beli ini di Mandiangin itu seperti itu. Mengenai ancaman hukumannya kami terapkan di pasal 114 ya. Untuk dijuntuhkan juga nanti di pasal 112 ayat 2 seperti itu. Ya karena ini merupakan lebih dari miligram, ya ancaman hukumannya di atas 17 tahun.